Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan nikmat kesehatan seperti yang kita rasakan bersama-sama sampai detik ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winnie Fatmawati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Pendidikan Agama Islam kelas E semester 2. Tujuan saya membuat video presentasi ini yakni guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Damsir SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian ujian tengah semester. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi dengan judul Hakikat Kewarganegaraan. Untuk materi mengenai hakikat kewarganegaraan terbagi menjadi beberapa inti materi. Yang pertama, hakikat kewarganegaraan. Yang kedua, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kelima, tantangan pendidikan kewarganegaraan di masa depan. Hakikat kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari definisi tersebut, ia mempunyai peran penting untuk membentuk karakter yang cerdas dan berkepribadian baik di dalam menjadi warga negara. Dari definisi di atas, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Hakikat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang memiliki komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Komponen-komponen tersebut, jika dilaksanakan dengan baik dan sistematis, maka proses pembelajaran menjadi terarah dan fokus pada target yang akan dituju, serta diharapkan meningkatkan motivasi pendidikan maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar. Hakikat kewarganegaraan, sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme merupakan salah satu nilai luhur yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang perlu diwariskan kepada generasi penerus termasuk para siswa di sekolah. Sikap nasionalisme tidak dapat terbentuk sendiri, tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri individu seseorang, sedangkan juga ada dari faktor eksternal, yaitu berasal dari luar diri individu orang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sikap tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi pembentukan sikap ini terbentuk karena individu itu sendiri dan pengaruh lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya sikap tersebut. Kemudian ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan,
persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Kemudian ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Merupakan membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka menerapkan ilmu, profesi dan keahliannya serta berpartisipasi dalam kehidupan yang bermasyarakat dari komuniti setempat, bangsa dan dunia. Selain itu juga membantu mahasiswa untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratik, keadaban, bertanggung jawab, menggalang kemampuan, kompetitif bangsa di era globalisasi. Kemudian ada landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Adapun landasan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Dan Nomor 45 Tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan kepada mahasiswa. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 43 Dikti Kep tahun 2006 yang memuat rambu-rambu kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi Wilda Hamisa FKIP UMP 2013. Kemudian ada tantangan kewarganegaraan di masa depan. Dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa di semua tingkatan, baik secara budaya maupun ekonomi. Melalui teknologi global, bisnis internasional dan perdagangan internasional, dunia semakin terjalin. Globalisasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari di tingkat internasional, nasional, dan regional. Di era dan kondisi persaingan yang semakin mengglobal, sektor ekonomi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan global. Karena persaingan tidak hanya terjadi antar negara atau internasional, tetapi juga antar kawasan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini, selain bersaing dalam skala global, juga terkait dengan sumber daya manusia dengan skill global yang berstandar internasional. Selain ketimpangan sosial yang semakin terlihat jelas, tantangan yang dihadapi sektor sosial budaya di Indonesia juga memiliki permasalahan utama, yaitu masalah identitas bangsa. Produk globalisasi yang tidak terelakkan adalah modernisasi. Dalam hal ini, kondisi budaya Indonesia yang dihadapi tidak stabil, karena berdampak pada perkembangan budaya bangsa Indonesia. Di sisi lain, globalisasi di bidang kebudayaan juga mengglobal kebudayaan sehingga mudah ditempati oleh dunia, sekaligus di bidang pendidikan. Tantangan pendidikan yang menuntut reformasi pendidikan merupakan jawaban atas masalah globalisasi. Proses pendidikan di era global menjadi semakin rumit karena membutuhkan yang beragam dari berbagai kalangan. Peran pendidik sangatlah penting. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat yang diperlukan untuk benar-benar menciptakan generasi yang cerdas di era global. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah menumbuhkan kesadaran dan patriotisme nasional, sikap dan perilaku, serta mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan, keilmuan yang berbasis pada budaya nasional, wawasan Nusantara, dan adaptasi nasional, penerus bangsa di masa depan.
yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang bermoral, individu yang mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Mungkin itu materi yang dapat saya jabarkan dan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video saya bisa memenuhi kriteria untuk nilai ujian tengah semester. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.